sahabat budaya, kembali kita di RRI Sumeneb. Welcome to Sumeneb. Kita akan ngulik banyak malam hari ini tentang kesenian bersama seorang seniman. Dan tentu saja Anda semua menyimak obrolan budaya. Dari Sumeneb bersama Farida di RRI Sumeneb, dan malam hari ini tentu saja nggak sendiri. Karena nggak mungkin Farida ngomongin soal seni sendirian, kurang ilmunya sahabat budaya. Maka dari itu malam hari ini Farida bersama Mas Oce Sumantri. Selamat malam Mas. Oke, selamat malam. Wah, ini kalau seniman-seniman luar pasti sudah gak asing nih ya. Yang di Sumeneb ayo kenalan lagi. Oke. Katanya sih gitu, lebih nyaman ada di luar katanya. Ya bener gitu gak Mas? Benar. Waduh, ini sudah disetujui sama beliau ya. Dan tentu saja malam hari ini, jika beberapa waktu yang lalu, di episode yang lalu, Anda semua sudah mengenal beberapa budaya yang ada di Sumeneb, beberapa hal yang unik di Kabupaten Sumeneb, malam hari ini kita ngomongin keseniannya yuk. Yang ternyata tidak kalah dari kota-kota yang terkenal dengan keseniannya. Misalnya saja kita sebut Yogyakarta ataupun Bandung. Wah, boleh berbangga nih teman-teman Yogyakarta dan Bandung, boleh tepuk tangan tuh. Karena memang beberapa orang seniman Sumeneb itu melihat kesenian di luar sana, terutama tempat-tempat yang Farida sebut tadi itu, kota-kota yang disebut tadi, mereka mengakui, wah keren ya, kekompakannya keren sekali, berkeseniannya keren sekali gitu. Nah Sumeneb sama gak ya kira-kira? Makanya malam hari ini di obrolan budaya bersama Mas Sumantri kita akan ngobrolin tentang hal itu. Tapi terlebih dahulu kita kenalan lebih dekat bersama beliau. Mas Sumantri beberapa tahun terakhir aktif di mana dan apa nih yang menjadi kegiatan sehari-hari nih Mas? Saya notabene ya istilahnya hadir sebagai seorang yang bermain chat ya. Malu sih rasanya kalau saya itu dikatakan seorang seniman gitu kan gitu. Karena seniman adalah pangkat yang begitu berat bagi seorang pelaku seni di situ sendiri. Saya menggeluti di dunia seni rupa itu hampir sudah 40 tahun. Wow. 40 tahun gitu. Proses saya itu hampir 15 tahun untuk menemukan jati diri di karya lukisan saya itu sendiri. Jadi bukan waktu yang singkat sampai akhirnya memperkenalkan sebuah karya yang itu ini khas saya, ini identik dengan saya. Nah ini juga terjadi dengan beberapa pelukis terkenal di dunia. Misalnya nih Da Vinci yang beliau itu, iya benar Van Gogh yang ternyata mereka terkenal. Bahkan kalau Van Gogh itu terkenalnya setelah beliau tidak ada. Ya ampun. Ya, setelah beliau meninggal baru karyanya bisa dibaca. Karena lahirnya karya beliau itu di ranah era isme yang beda gitu kan. Oke, yang tahu ceritanya wah pasti nanti nyambung bareng kita berdua ya. Mas Oces, dari 40 tahun, 15 tahun berproses juga itu apa yang terpikirkan waktu itu hingga saya di kesenian saja deh. Jadi tidak sama dengan orang-orang yang lain. Kalau orang-orang lain saya mau jadi direktur. Itu gimana prosesnya tuh Mas? Kehidupan itu kan ada jiwa ya. Seorang manusia itu punya jiwa. Jiwa itu yang harus kita hidupkan dari seorang manusia itu sendiri. Dan di jiwa saya itu di dunia seni, terutama di seni rupa itu sangat saya lakoni dari mulai saya kecil gitu kan gitu. Dan impian saya ingin hidup dengan dunia saya gitu kan gitu. Masa bodoh dunia orang gitu kan gitu. Oke. Nah sahabat budaya, malam hari ini selain kenalan sama orangnya, ada sebuah karya di sampingnya Farida ini. Karyanya beliau, tahun berapa nih Mas? Itu bulan 1 2024 kemarin. Baru ya? Baru, tapi ikut pameran kemarin di kalender event tahunan Sumeneb itu di Keraton kemarin. Bersama komunitas perupa Sumeneb, yaitu klub
kelompok pelukis Sumeneb gitu. Oke. Yang ketuanya ya saya sendiri gitu. Dan itu yang perlu kita tahu ternyata sahabat budaya. Sumeneb ini kalau misalnya kita tahu terkenal dengan, oh di Sumeneb ada kerajaan. Oh Sumeneb itu Madura, garam. Oh kalau ke Madura ada sate gitu. Tapi ternyata banyak seniman juga, salah satunya Mas Oces yang di situ rekan-rekannya juga banyak ternyata yang bergerak di dunia seni rupa. Salah satunya ya lukis ini ya gitu ya Mas ya. Benar. Oke, Sumeneb itu seperti apa sih melihat kesenian ini sampai saat ini tuh masih ada dan dilestarikan? Sebenarnya Sumeneb ini kaya ya dengan potensi kesenian itu. Bukan hanya di seni rupa, di seni-seni yang lain. Apa yang tidak punya Sumeneb itu? Di seni musik, dulu kita punya saltis ya, yang nasional sampai itu. Di seni rupa, sesepuh saya itu ada Pak Sulaiman, ada Pak Saleh Hesti yang sudah nasional gitu kan gitu. Dan sekarang pun banyak bukan hanya saya, hampir lebih dari 5 ke 6 pelukis Sumeneb yang sudah karyanya bisa dikatakan go nasional dan internasional gitu kan. Sahabat budaya belum tahu kan? Jadi ternyata memang yang berprestasi di bidang seni itu ada dan itu ternyata banyak. Yang sudah nasional pun tadi sudah disebutkan sama Mas Oces tuh banyak gitu ya Mas. Tapi itu belum tahu. Sahabat budaya tuh di Indonesia belum tahu. Apalagi yang di Sumeneb nih kayaknya juga banyak yang belum tahu gitu ya. Benar. Oke, Mas, biasanya sebuah karya itu selalu punya cerita, punya pesan, atau ada sesuatu yang ingin disampaikan lewat cerita. Nah ini yang dibawa, ini apa nih Mas? Mau berpesan dan bercerita apa nih Mas? Sebenarnya lukisan ini sudah laku ya. Waduh. Cuman belum sempat saya kirim kepada beliau yang di Tangerang. Ini ceritanya tentang rasa nasionalisme ya, yang tetap akan hidup dengan kapak sayap sang Garuda itu sendiri. Maka lahir warna merah dan putih sebagai satu lambang Indonesia yang rekat dengan Garudanya gitu. Tuh kan, pasti kan, karena setiap karya, entah itu lukisan, entah itu sebuah puisi, entah itu lagu, pasti ada pesan dari si pemiliknya. Benar. Dan ini tentu saja yang menarik dari para seniman itu, jika ingin menyampaikan pendapat ya lewat karya, actionnya tuh ada. Benar. Jadi tidak hanya lewat kata-kata yang akhirnya menjadi omongan belaka. Kadang-kala seperti itu ya Mas ya. Benar. Oke, nah selama ini gabung sama teman-teman seniman Sumeneb, sama teman-teman sastrawan juga gitu. Iya, nah bagaimana Mas Oces melihat? Dunia seni itu sama ya. Dan di dalam dunia itu tidak ada ilmu yang berdiri sendiri gitu kan gitu. Saya mencari kedalaman dalam suatu lukisan, karya lukisan saya itu banyak aspek ya yang saya masukkan di situ, baik di dunia sastra yang notabene anak saya juga sebagai pembaca puisi dan penulis puisi, dan di dunia musik saya berkumpul dengan mereka musisi-musisi muda untuk lebih mengeksplor lagi karya-karyanya. Jadi gabung di situ semuanya ya Mas. Benar. Gabung karena Mas Oces nggak cuman mewadahi atau misalnya merangkul yang sama-sama teman-teman pelukis nih. Benar. Enggak, tapi karya seni semuanya ada di situ dan saling menyemangati untuk yang generasi muda, ayo berkarya dengan menyampingkan segala hal yang tidak berhubungan dengan karya itu. Iya. Oke, sahabat budaya, kita akan masih mengobrol banyak sekali dengan Mas Oces. Jadi pastikan Anda masih bersama RRI Sumeneb, kita di obrolan budaya.
Sahabat budaya tentunya masih bersama RRI Sumeneb bersama Farida. Anda bisa menyimak kami melalui channel RRI Net dan juga melalui RRI Digital ya, yang bisa Anda download di Play Store dan juga di App Store. Ngomongin soal seni memang gak akan ada habisnya, karena seni adalah bagian dari hidup yang dia itu mewarnai kehidupan kita. Supaya gak itu-itu aja, nanti bosan ya kan. Kalau gak ada musik gimana gitu kayaknya ya Mas ya, hampa. Kalau ada musik kita nggak bisa bicara gitu. Kalau nggak ada yang bikin lukisan, kayak nggak ada yang bisa dilihat gitu ya, nggak ada yang bisa kita pikirkan. Dan juga seni-seni yang lainnya. Nah Mas Oces tadi bilang nih, sahabat budaya kalau Sumeneb itu apa sih yang nggak punya? Semuanya kita punya. Semuanya kita punya, dari mulai gerak, dari mulai seni, puisi, teater, musik, dan lukisan juga, seni pahat dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada yang nasional, bahkan barangkali ada yang sudah merambah ke dunia internasional. Iya, banyak sekali. Banyak. Mas Oces ngerti gak sih, tahu gak sih gimana ceritanya? Kenapa tiba-tiba Sumeneb itu, bukan tiba-tiba sih, kenapa Sumeneb itu bisa terkenal, dan bagaimana sih orang Sumeneb itu memulai kesenian mereka sampai mereka itu bisa memperkenalkannya ke dunia yang lebih luas dari Kabupaten Sumeneb ini, Mas? Kalau kita lihat berawal dari seni tradisi itu sendiri, yang berawal dari sebuah kebiasaan unik ya di Kabupaten Sumeneb ini, karena mereka notabene punya latar belakang kejiwaan seni yang sangat dalam. Dari mulai dia berpakaian, mulai dia itu berdandan, dia itu melakukan sesuatu dan lain sebagainya, bergerak, naik. Kalau dulu tidak ada sepeda ya, ada naik angkutan kayak cikar dan lain sebagainya. Pasti dia ungkapkan dengan rasa senang gitu kan gitu. Nah kesenangan itu diungkapkan dengan konteks berkumpulnya dan berbagi dengan sesama gitu kan gitu. Misal terjadinya banyak lagu-lagu yang sangat saya bilang sakral ya, kayak Tintik Lialio, Jumprit dan lain sebagainya, yang membentuk pembiasaan-pembiasaan yang akhirnya menjadi suatu budaya dan seni tradisi yang akhirnya asik kita dengarkan, dan diangkut pada zaman kolonial, diangkut ke kota gitu kan gitu. Yang sebenarnya mereka itu berawal dari rasa senang. Kesenian itu memang diawali dengan rasa senang. Dari rasa dulu baru kita bicara dengan logika gitu kan gitu. Kalau rasa didahulukan, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang unik, hal-hal yang asik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bisa berbagi untuk sesama gitu kan gitu. Wah, berarti memang sudah ada sejak dulu, sejak kita itu dulunya masih masa kolonial gitu. Sebelum prakolonial prakolonial itu gitu, sudah gitu. ada gitu Banyak, ya Mas. Ya, nah banyak. Dewasa ini ketika angkatannya Mas Ocis nih ya, atau seniornya Mas Ocis itu, bagaimana mereka mempertahankan itu Mas? Nah berjalannya waktu akhirnya semakin masa dan teknologi yang semakin keilmuan yang semakin dinamis, semakin naik dan semakin naik, maka seni itu bukan hanya menjadi pemuas hati, tapi bisa dijadikan suatu alat atau wadah bagaimana kita itu hidup di dalam dunia itu sendiri. Contohnya kita menggunakan seni itu sebagai industri profesionalisme gitu kan gitu. Jadi dia dapat hidup dari berkesenian itu sendiri. Tapi itu tidak menjadi tujuan utama, tapi itu yang menjadikan nantinya, karena rasa senang dan ikhlas kita berkesenian dengan karya yang bagus, ada pemerhati, otomatis ada timbal balik dari mereka yang menikmati, mereka apresiatornya, yang
memberikan rasa terima kasih dengan karya itu sendiri gitu. Oke, dengan kata lain sahabat budaya Mas Oces tuh mau bilang we're just human being gitu. Iya, benar. Jadi seniman itu juga manusia. Iya. Kita juga butuh hidup. Iya, Tapi artinya finansial yang tidak secara gamblang beliau sebutkan tadi itu bukan tujuan dari seni ini, bukan gitu. Benar. Tapi tidak dapat kita pungkiri bahwa ketika kita sudah berkarya, memutuskan di situ, maka timbal balik itu ada. Pasti. Karena orang lain yang mengerti akan hal itu, pastilah mereka punya penghargaan dengan cara mereka sendiri. Iya, benar. Punya penghargaan dengan cara mereka sendiri. Benar. Wah, ini luar biasa loh sahabat budaya. Nah, Sumeneb itu juga terkenal dengan seni yang berasal dari pesantren, ya kan ya Mas? Oh iya, benar. Nah, bagaimana menurut Mas Oces tentang hal ini nih Mas? Kapan itu mulai terjadi? Saya rasa itu sudah mulai berabad-abad yang lalu ya. Artinya memang kenapa seni itu include dengan dunia pesantren, terutama di dunia sastra. Pesantren mana yang tidak punya sanggar sastranya gitu kan? Pesantren mana Sumeneb yang tidak punya sanggar teater gitu kan gitu? Pasti ada. Dan kalau kita sadar pesantren yang notabene mereka beragama Islam, Al-Quran itu sendiri adalah karya sastra yang sangat agung gitu loh. Kalau kita mampu menelaah dengan konteksnya seperti itu, maka kehidupan ini adalah salah satu bentuk aplikasi dari kesenian itu sendiri. Makanya dapat kita simpulkan, kalau saya menyimpulkan seperti ini, hidup itu adalah seni, berkesenian adalah kehidupan. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah seni. Cuman kadang kita terpaku dengan kalau seni itu lukisan, lagu, musik, tari, ini tulisan, puisi dan lain. Padahal apa yang kita lakukan, kita berjalan saja itu adalah karya seni, gitu loh. Cara kita berjalan, tidak mungkin Mbak Farida jalan seenaknya gitu kan, tidak punya etika kita jalan. Ketika kita mengutamakan etika dalam berkehidupan ini, maka itulah seni. Karena seni adalah hal yang mengutamakan etika dulu, baru estetiknya, gitu kan ya. Wah, ini makna filosofinya dalam sekali, dan mungkin sahabat budaya di luar sana belum pernah berpikir ya ketika mendengarkan musik, ini seni, tapi ternyata lebih dari itu, jauh dari itu. Dan satu yang menarik tadi adalah sebelum estetika, etika terlebih dahulu. Iya benar. Etika harus, terlebih dahulu. Di dunia seni itu harus seperti itu. Kenapa seperti itu Mas? Lah, etika itu adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kita terhadap karya kita. Kita boleh bebas berekspresi, kita boleh bebas menuangkan imajinasi, tapi minimal kita tahu tempat. Contoh ini ya, ketika saya melukis hal yang sifatnya absurd atau abstrak, etika saya dan perasaan saya mengatakan ada tempatnya saya pameran ini. Tidak mungkin saya pameran itu di tempat orang jual ikan, gitu loh. Kita tidak akan dilihat, dan itu hanya apa, dan apresiasi terhadap lukisan saya tidak akan nyampe. Makanya etika menyampaikan, ini loh etikamu, karyamu itu sudah nyampe di sini, dan tempatmu pameran di sini, gitu kan gitu. Nah itu. Yang kemudian yang kedua, kebebasan kita itu berekspresi kadang kita tidak sadar. Kita sadar ketika kita berkarya ada hal negatif yang ada, misal ketika kita berkarya tentang protes sosial, protes tentang pemerintah, politik dan lain sebagainya, kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu ujaran kebencian. Nah, padahal yang mau kita sampaikan adalah memprotes mereka untuk lebih
bisa lebih baik lagi kan, konteksnya tidak ujaran kebencian tapi ujaran rasa cinta. Nah itu yang menjadikan kita sampai di sini aja, ini jangan diteruskan ya, sampai di sini saja. Itu salah satu bentuk karena dasar dari seni itu sendiri adalah rasa cinta kita kepada Tuhannya, kepada sesama, kepada bangsa, kepada orang tua dan lain sebagainya. Konteksnya seperti itu. Makanya etika itu sangat penting didahulukan dalam karya seni itu sendiri sebagai rasa tanggung jawab kita. Tidak ada hal karya seni yang sifatnya yang penting aku kayak gini, tidak ada. Iya, itu maksudnya sahabat budaya. Jadi sebelum estetika, kita etika dulu. Etika sudah bagus, nanti estetiknya kita tambah. Artinya kalau Anda bergerak di bidang puisi misalnya, kita poles lagi, baca lagi, poles lagi. Kalau di bidang lukisan seperti halnya Mas Oces, kita lihat lagi kurang warnanya gitu ya Mas ya. Oh ini kayaknya kurang warna silvernya, kurang warna merahnya gitu. Tapi yang pasti etika itu merupakan hal yang sangat penting. Ya ternyata bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari kita ya, tapi dalam berkesenian pun etika jadi hal yang nomor satu ya Mas Oces ya. Benar. Ya ampun, oke, itu dia. Nah Mas, sejauh ini relasi yang dibangun sama teman-teman seniman Sumeneb itu sudah sejauh mana untuk tetap menyatakan eksistensi diri bahwa Sumeneb ada loh, ini loh saya, ini kesenian kami gitu Mas. Ya beberapa seniman muda sekarang ini bergeliat kembali sebagai penerus kami di sini, seperti misalnya di seni rupa sudah para pelajar sudah membentuk komunitas yang mampu bikin acara yang sifatnya open. Artinya open bukan hanya di Kabupaten Sumeneb. Pesertanya bisa, kalau yang tahun kemarin itu sudah regional Jawa Timur. Jadi memang pelaksananya dari Sumeneb, teman-teman seniman muda Sumeneb, mereka masih pelajar, mereka bikin acara dan mampu open gitu kan. Ini adalah suatu hal yang membanggakan bagi Sumeneb yang harusnya kita stakeholder kayak pemerintah dan lain sebagainya harusnya mampu mensupport mereka. Tapi kita tidak harus mohon maaf bahasa kasarnya melacurkan diri untuk mendapatkan dana dengan konteks kita mengadakan kegiatan. Seorang seniman harus mampu membuat panggung sendiri, memberikan apresiasi kepada masyarakat, pembuktian bahwa dia bisa berkarya tanpa harus menengadakan tangannya dengan konteks seperti itu. Oke, I see. Jadi seperti halnya yang disampaikan Mas Oces sih sebenarnya. Jadi ayolah berkesenian. Memang tidak munafik kalau ketika kita mau menunjukkan hasil karya kita, mau menunjukkan ini loh saya dengan puisinya saya. Nah itu biasanya memang kita membutuhkan dana gitu. Tapi ya gimana caranya seniman itu memutar otak gitu ya, memberikan panggung terbaik dengan apa yang mereka miliki gitu ya Mas. Iya. Artinya begini, selama eksistensi kita itu mampu kita jaga dan karya kita itu kita semakin meningkat dengan beriringnya ilmu yang semakin dinamis, teknologi yang semakin dinamis, pasti walaupun kita tidak dilirik di daerah kita, toh akan dilirik oleh orang yang lain, regional, nasional, dan internasional. Mungkin seperti itu. Saya contohkan satu saja. Kemarin yang masih hangat gitu ya. Dari komunitas desa. Mereka bergerak di sastra, mampu membuat acara yang kalibernya nasional. Mereka itu dan saya tergabung di situ gitu loh. Dan saya membantu di situ. Dan mereka diliriknya oleh Badan Bahasa
Jakarta gitu, pusat. Mereka dikasih kepercayaan untuk membuat suatu acara yang mewakili para pegiat-pegiat sastra di Sumeneb itu sendiri dan mampu membuktikan bahwa Sumeneb itu lo mampu. Acaranya begitu besar, begitu spektakuler. Mohon maaf, kalibernya memang kaliber nasional acara kemarin itu. Dan hampir saya hitung penonton itu bukan hanya mereka komunitas sastra saja. Seniman yang lain datang dan yang terlebih masyarakat dan hampir sekisaran 1.000 sampai 1.500 penonton pada saat itu. Oke, jadi yang dapat kita garis bawahi adalah berikan yang terbaik terlebih dahulu. Benar. Berkaryalah sebaik mungkin. Benar. Nah, kalaupun yang dekat tidak melihat, yang jauh bisa melihat. Yeah. Wah, ini nanti kayak pepatah nih, gajah di pelupuk mata, tak kelihatan. Yeah. Tapi itu kan konotasinya negatif ya. Kalau yang ini yang positif nih, sahabat budaya. Cak nareng tua, istilahnya ini kita gunakan bahasa ibu ya, dikit ya. Cak nareng tua, tade reng kenal yang terkenal seneng ebunggona tibi, gitu loh. Malah orang luar yang tahu dengan orang itu sendiri, gitu kan gitu. Iya, benar sekali tuh katanya ibu. Benar. Ya, sahabat budaya, kita akan break sejenak dan pastikan kalau Anda tertarik ada beberapa pertanyaan, boleh masukkan di live chat di RRI Digital juga boleh, tinggalkan jejak di sana ataupun di RRI.net. Di akunnya RRI Sumeneb juga boleh, sahabat budaya. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi bersama Mas Oces. Jadi pastikan Anda masih bersama Farida di RRI Sumeneb. Sahabat budaya, terima kasih Anda masih bersama RRI Sumeneb di obrolan budaya bersama dengan Farida dan juga bersama dengan Mas Oces. Tadi kita udah kemana-mana ya Mas? Yeah. Jauh ya kita mainnya. Belakraan ini. Benar. Nah, di Sumeneb itu sahabat budaya ada beberapa komunitas sastra yang biasanya para penulis berkumpul, entah penulis cerpen, penulis puisi, pelukis, terus di seni rupa, seni pahat, dan juga seni tari dan lainnya. Bahkan Sumeneb itu saat ini punya yang namanya musik daul. Iya. Masuk juga nggak sih Mas ini? Masuk. Ngumpul juga nggak sama pelaku atau sama teman-teman yang biasa bermain di musik daul? Seni rupa, kesenian saya bilang tadi, kesenian itu tidak berdiri sendiri, otomatis satu dengan yang lainnya itu terkait. Apalagi sifatnya seni pertunjukan ya. Jadi seni pertunjukan yang mau kita tampilkan adalah musik tradisi tongtong misalnya, ya. Daul gitu kan itu. Mereka butuh dekorasi. Dekorasi itu adalah sifatnya seni rupa gitu kan gitu. Mereka butuh musik, mereka butuh syair yang sifatnya sastra, mereka butuh gerakan, tarian, otomatis seni tari itu ada. Jadi tidak ada kesenian itu yang berdiri sendiri. Jadi satu sama lainnya pasti akan terkait. Dan secara tidak langsung saya sering sih bikin zaman dulu ya, agak zaman dulu saya bikin dekorasi untuk musik daul itu hampir ada berapa ya? Hampir 10 lah. 10 itu masih zaman 2017 18 itu saya masih agak aktif lah. Ya agak aktif dengan mereka dan sampai sekarang komunikasinya masih intens dengan mereka gitu kan gitu. Wah ternyata kompleks juga ya di musik daul itu ya Mas? Sangat kompleks. Yang disumbang dari Mas Oces dan kawan-kawan di seni lukis ya dekorasinya. Dekorasinya. Dan ide-ide bagaimana menghias
si musik Daul itu supaya menjadi sesuatu yang enak dipandang gitu ya. Nah sahabat budaya yang belum tahu mungkin nanti bisa lah searching musik Daul ala Sumeneb itu seperti apa. Itu adalah salah satu kesenian yang ternyata salah satu grup itu memang sudah ada yang go nasional gitu ya Mas. Banyak. Sudah mulai dilirik ya. Banyak yang nasional juga, banyak yang internasional juga. Wah. Ada gitu. Jadi jangan khawatir akan hal itu ya. Iya benar. Iya. Nah kembali ke teman-teman sastrawan, ke teman-teman seniman yang tadi di awal sudah dijelaskan, finansial kita butuh, tapi itu bukan tujuan utama. Dan bahkan ada cerita dari Mas Oces juga tadi, teman-teman yang di Sumeneb karena tidak bisa berkembang, mereka lebih memilih untuk mengembangkan rasa berkesenian mereka di luar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kadang iklim itu menjadikan suatu momen utama ya bagi seorang pelaku seni untuk di situ, dan kadang tidak kita sadari ekspektasi dari mereka yang aktivis di kesenian itu terlalu tinggi. Contoh, misal ketika seseorang bisa melukis, maka ekspektasinya dia akan melukis di kanvas laku mahal. Iya kan? Nah, kalau ekspektasi itu yang kita tanamkan, itu tidak sampai, itu akan membunuh potensi kita sendiri. Padahal proses untuk menjadikan karya kita itu dikenal oleh kolektor, oleh mereka penikmat lukisan dan lain sebagainya yang sifatnya sudah tarafnya menengah ke atas, itu tidak mudah. Maka kita harus sadar ada ekonomi kreatif yang bisa kita garap untuk memenuhi kehidupan kita keseharian. Artinya kita tidak akan bisa berkarya bagus kalau pikiran kita hanya masih berpikir besok aku ngerokok apa, gitu kan gitu. Besok aku ngopi apa, ngopinya ada ndak, gitu kan gitu. Maka ketika kita berkarya, kita melukis, laku ndak kan gitu. Nah ketika berpikir sudah laku ndak, karya kita tidak akan memenuhi standar fine art itu sendiri. Mas, berarti dengan kata lain mindset nih yang harus kita rubah, yang harus kita perbaiki kembali. Karena tidak menutup kemungkinan sahabat budaya banyak di luar sana yang mindsetnya tuh masih sama seperti yang dikatakan Mas Oces tadi. Gitu. Saya melukis ya untuk dapat uang, saya melukis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya sendiri dan keluarga gitu. Tapi ternyata memang mindset seperti itu harus kita ubah dan kita tanamkan di diri kita sebagai seorang seniman, bahwa itu bukan tujuan dari seni itu gitu ya Mas. Benar. Nah kalau sudah seperti itu, kalau Mas Oces sendiri apa yang dilakukan untuk tidak merasa seperti itu? Karena pasti perasaan seperti itu pasti ada gitu ya Mas ya. Manusiawi. Ya karena manusia kita manusia butuh makan, butuh minum, butuh berpakaian, butuh alat transportasi dan lain sebagainya yang notabene untuk di kota, masyarakat kota itu diibaratkan nominal finansial itu kan gitu. Kalau saya kan merintisnya memang juga dari nol ya, kita dari nol dan mungkin minus gitu loh, bukan hanya nol minus gitu kan gitu. Saya sempat tapi cita-cita saya untuk hidup di dunia saya itu sendiri itu menjadikan hal yang sangat besar, menjadi prinsip dalam pemikiran saya. Saya ingin hidup dengan dunia saya, maka sebelum saya nyampe ke situ, ekonomi kreatif itu akan saya garap. Zaman dulu saya masih belajar ngelukis dan lukisan saya masih harga 75-75 ribu. Itu tuh tetap saya garap. Saya sempat ngemper di trotoar itu jualan kartu lebaran dulu. Tahu rasanya? Iya benar. Terus ngeleter toko di toko shopping center itu hampir
80% tulisan saya dulu. Ya, dulu tidak ada banner. Jadi kita tulis letter langsung, jam 11 kita garap, tarhem subuh, itu mau subuh saya baru berhenti dengan konteks seperti itu. Memang perjuangan untuk menguatkan diri, megang prinsip untuk hidup dalam dunia kita itu tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu kan gitu. Butuh perjuangan, kesungguhan dan keikhlasan dalam apa yang kita lakukan gitu. Oke, semoga banyak menginspirasi lah, karena memang benar itu tidak mudah untuk terus konsisten, untuk tidak berubah pikiran, untuk tidak dihantui kebutuhan-kebutuhan yang akhirnya ada keterpaksaan gitu. Iya, iya. Gak rela sebenarnya, tapi dengan alasan terpaksa. Tapi itu sama sekali tidak dibenarkan dalam dunia ini ya Mas. Artinya ya tinggal sejauh mana orang itu bertanggung jawab tentang apa yang dia pilih, prinsip yang dia lakukan, yakin dengan apa yang Tuhan beri kepada dia sebagai kelebihan dia dilahirkan di dunia itu gitu. Oke. Nah tadi juga bercerita sahabat budaya bahwa beberapa hari yang lalu ada momen, ada event yang besar yang itu dilirik oleh penggiat seni dan budaya Indonesia, pusat gitu di Jakarta. Cerita dong Mas. Ini asik gitu loh. Artinya karena saya diajak oleh teman-teman Kampung Jerami yang mereka notabene adalah satu komunitas sastra yang eksis sampai sekarang dan itu mampu dilirik oleh teman-teman badan bahasa dari pusat untuk mendapatkan sebuah momen sastra yang bisa digelarkan oleh mereka dengan konteks yang seperti itu, sejauh mana pertanggungjawaban mereka ketika dikasih tanggung jawab oleh Badan Bahasa untuk menggelar kesinambungan sastra di Sumeneb itu sendiri. Dan itu Alhamdulillah mereka itu tidak hanya di acara pas itu saja. Itu salah satu rentetan acara yang terakhir sebagai pekan karya yang diawali dari pertemuan musik dan sastra di dulu bekas radio di situ. Itu udah mulai di situ. Terus ada pelatihan penulisan puisi, ada pelatihan penulisan karya sastra yang lain yang dilakukan di Gapura dan di Pondok Pesantren Anukaya Gulu-Gulu. Dan puncaknya itu ada di Maulid Sastra Gunung Moncek gitu kan gitu. Dan itu dilakukan di Desa Moncek Tengah sana, di tengah sawah dengan konsep alam. Dan saya punya kewajiban di situ sebagai seorang pegiat seni di sini untuk membantu mereka menjadikan kegiatan itu yang sifatnya spektakuler gitu kan gitu. Artinya apa yang tidak bisa kita buat untuk daerah kita gitu kan gitu. Daerah kita itu adalah tanah tumpah darah kita makan, kita minum di daerah ini, di Sumeneb ini. Dan kita punya istilahnya kewajiban moral untuk memajukan kesenian itu di Sumeneb itu sendiri. Makanya saya bantu mereka, saya mampu, bukan masalah dibayar berapa, mau ngasih saya berapa, tapi apa yang bisa saya kasihkan untuk mereka untuk bisa mengharumkan nama Sumeneb dengan berkesenian itu sendiri. Itu sastra sahabat budaya, itu kesenian ya. Dan kembali dengan pernyataan Mas Oces bahwa ketika lingkungan terdekat kita tidak bisa melihat, ada orang lain yang jauh di sana yang mampu mengapresiasi kita dengan baik gitu.
Benar. Iya kan? Harus. Iya benar sekali. Mas, dunia kesenian kita di Sumeneb, dunia sastranya kita, baik dari musik, baik dari tari, seni rupa dan lain-lain butuh yang namanya regenerasi seperti itu kan? Harus. Iya. Harus. Dan bagaimana penggiat seni seperti Mas Oces dan teman-teman saat ini berupaya agar regenerasi kita yang berkualitas tidak hanya sekedar regenerasi, Iya, benar. itu tetap ada. Iya benar. Kita sebagai seorang yang lebih tua ya, saya riskan kalau bilang senior gitu kan ya. Saya sebagai yang lebih tua, yang lebih mendahului melakukan berkesenian di situ, harus turun lah ya, harus turun. Seperti halnya event dari teman-teman seniman-seniman muda di SMA 1. SMA 1 dengan Kongkoatnya. Kongkoat ini adalah acara pameran yang sifatnya keren ya. Yang dilakukan oleh pelajar tapi open untuk siapa saja. Baik pelajar, mahasiswa, umum yang ikut di situ untuk memberikan apresiasi, memberikan karyanya untuk bisa diapresiasi dengan konteks seperti itu. Oke, berarti harus join, artinya harus melek lah. Anak-anak sekolah yang mana nih, yang mereka berkesenian, kita harus datang gitu. Kita harus merasa ada gitu, ada di situ untuk mereka, entah mendampingi, memberikan masukan, memberikan apresiasi, begitu ya benar, Mas ya. Nah, generasi muda kita seperti yang disebutkan sama Mas Oces di SMA 1 mungkin sudah, memang SMA 1 sudah ada nih. Ada. Oke. Di tempat-tempat yang lain yang tidak hanya terfokus di SMA 1 tapi regenerasi di tempat-tempat yang lain bagaimana saat ini berjalan? Kalau di dunia sastra, kalau di pesantren itu sudah sangat regenerasi banget dengan konteks seperti itu. Banyak event ya yang mereka lakukan open juga, kayak lomba penulisan puisi, lomba pembacaan puisi, ada pementasan teater dari mereka gitu, itu banyak. Terus kalau di dunia musik, saya lebih merambah di situ bagaimana mereka tidak hanya bermusik di jalanan, menjadikan suatu musik itu menjadi liar, tapi dia lebih bisa membentuk apresiasi dari kesenian itu sendiri gitu loh. Istilahnya tetap saya dekati, saya turun di situ, saya ngopi bareng, saya nyanyi bareng, saya berpuisi bareng, dan untungnya anak saya itu ada include di situ gitu. Jadi saya secara tidak langsung otomatis harus turun gitu. Benar, berarti memang regenerasi sudah dimulai nih dari para senior-senior yang sudah terlebih dahulu terjun gitu. Orang yang terlebih dahulu terjun ke dunia seni katanya, bukan senior ya sahabat senior, budaya. Gitu. Iya, itu pendampingan sudah ada. Sudah. Jadi pendampingan kalau di pesantren itu sudah masif sekali sudah ya Mas. Siap. Sekolah-sekolah umum SMA itu memang ada. Salah satu contohnya tadi SMA 1 dan juga SMA yang lain barangkali ada ya Mas. Ada. Nah, lebih ke dunia apa sih yang mereka minati? Seni, puisi, cerpen atau sastra atau seni rupa dan lain-lain nih Mas? Kalau sebenarnya mereka kan butuh wadah dan panggungnya. Sebenarnya setiap saat, setiap tahun, setiap ini regenerasi itu hadir di dunia seni mereka masing-masing. Di dunia sastra ada, di dunia film ada, di dunia musik juga ada, di dunia seni rupa juga ada. Apalagi sekarang seni rupa yang sifatnya digital ya, itu lebih eksis mereka, dan mereka lebih mudah ngakses untuk
istilahnya mendapatkan uang dari karyanya. Walaupun mereka masih pelajar, mampu menjual karyanya di lini aplikasi-aplikasi yang sifatnya media sosial itu. Itu sah-sah saja ya Mas? Sah-sah Sah-sah boleh, saja. boleh. Karena yang pasti bukan itu yang pertama kali mereka pikirkan. Saya yakin bukan itu. Tapi berkarya dengan seiring canggihnya teknologi, karena ada kesempatan seperti itu, dan itu juga bagian dari memperkenalkan karya mereka ke ranah yang lebih luas lagi, bukan hanya lingkungan mereka, tapi juga secara nasional ataupun internasional. Dan bonusnya adalah dapat uang. Dapat duit, gitu. Baik, sahabat budaya, kesenian memang tidak boleh mati sampai di sini ini ya. Dan tentu saja bersama RRI Sumeneb, bersama Mas Oces, kita sudah ngobrol banyak, tapi sesaat lagi kita masih ada main dari obrolan kita tuh apa sih gitu. Jadi pastikan tonton sampai selesai obrolan budaya kali ini bersama RRI Sumeneb. Sahabat budaya, hampir 1 jam RRI Sumeneb menemani Anda semua di obrolan budaya malam hari ini. Ngomongin soal kesenian, yang pasti di setiap daerah tuh pasti punya dengan ciri khasnya masing-masing. Sumeneb juga seperti itu. Kita punya berbagai kesenian yang khas dengan di mana kita tinggal, yakni di Madura, di Sumeneb. Bahkan karya-karya dari para seniman Madura itu identik sekali dengan kedaerahannya, dengan kemaduraannya. Hampir kita bisa temui dari puisi-puisi mereka, prosa mereka, cerpen-cerpen mereka, bahkan lagu-lagu, kemudian lukisan, koreografi tarian, dan lain sebagainya. Itu mencerminkan daerah kita yang istimewa tentu saja. Dan saya pun yakin setiap daerah tuh pasti istimewa dan punya keseniannya sendiri. Akan tetapi tentu yang perlu digarisbawahi adalah kesenian ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Benar. Bukan begitu ya Mas Oces? Iya. Dan tentu saja di segmen terakhir kita ada beberapa hal yang ingin disampaikan sama Mas Oces kepada Anda semua, penikmat seni, pelaku seni, atau Anda yang sekedar lewat untuk menikmati karya seni. Silakan Mas. Ya, artinya jadikan seni itu adalah suatu konteks kejiwaan kita dalam hidup. Seni itu adalah hidup, berkesenian adalah kehidupan. Dengan konteks seperti itu kita akan mampu hidup secara dinamis dan mampu menikmati hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kita kasih. Makanya lain sakartum la adzidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasadid. Jadi dengan mensyukuri apa yang nikmat Tuhan berikan, maka kita akan lebih bisa menikmati kehidupan itu sendiri. Dan harapan saya untuk teman-teman seniman, janganlah mati untuk berkarya, karena ketika kita mati untuk berkarya, hidup kita juga akan mati. Karya itu tidak akan mati selama pengkaryanya itu akan ngasih hidup. Jadi seorang seniman, seorang pelaku seni akan terus melakukan karyanya, baik itu bisa diapresiasi oleh masyarakat maupun diapresiasi untuk dirinya sendiri, karena kesenian adalah kepuasan, kesenian adalah rasa, kesenian adalah kesenangan. Tak mungkin kita senang dengan hidup ini kalau kita tidak bisa berkarya. Matinya karya kita adalah matinya hidup kita gitu kan gitu. Oke. Dan for the last nih, untuk yang terakhir sekali nih Mas Oces, bagaimana pesan Mas Oces terhadap teman-teman pelaku seni yang di era kecanggihan teknologi ini juga harus bisa beradaptasi. Ini demi memperkenalkan karya mereka, demi memperlihatkan bahwa ini loh kesenian Madura, ini loh karya anak Madura gitu Mas. Ya, artinya di era teknologi kita yang sekarang begitu sangat pesat gitu. Istilahnya kita hidup di generasi Z gitu kan ya. Di Gen Z ini kita harus mampu
menggunakan media-media yang sifatnya online, media-media sosial yang ini sebagai bentuk publikasi karya-karya kita untuk bisa lebih diapresiasi, bukan hanya di Sumeneb, bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya di Indonesia, tapi mampu di seluruh dunia, karena media itu sudah tersedia gitu kan gitu. Kita tinggal naruh karyanya, tinggal sejauh mana kita itu tidak malas berkarya dan mampu mengupload karya-karya kita kepada mereka. Insya Allah ada apresiasi dari mereka. Jangan menutup mata, tidak ada proses hasil akan membohongi proses itu sendiri. Berproseslah secara kontinu, eksis, maka rekam jejak kita itu di media sosial dan lain sebagainya akan terekam oleh mereka-mereka yang ada di luar sana. Oke, itulah sahabat budaya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi ya. Berkaryalah sebaik mungkin. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil katanya. Ya, jadi kalau prosesnya bagus, hasilnya juga pasti bagus. Perlu beribu-ribu kali percobaan sebelum akhirnya seorang ilmuwan itu menemukan karya yang sebenarnya. Ya. Begitu pula di dunia seni ya. Mas Oces, terima kasih sudah bersama obrolan budaya malam hari ini. Sama-sama. Dan tentu saja obrolan kita semoga menginspirasi banyak sekali seniman-seniman di luar sana. Supaya tidak ada lagi kata-kata saya terpaksa. Terpaksa apa? Ada tanda kutipnya itu sahabat budaya ya. Ya, dan tentu saja sebuah karya seni memang tidak ada harganya. Dan dari karya seni, seorang seniman itu bisa menyampaikan pesan, bisa menyampaikan kritikan, bisa pula menyampaikan ide dan gagasan. Maka kita sebagai penikmatnya menghargai dengan cara sebaik mungkin adalah cara terbaik kita untuk lebih dekat bersama mereka. Karena tanpa mereka, hidup ini rasanya hampa. Baik sahabat budaya, terima kasih sudah bersama RRI Sumeneb malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain episode dengan pembahasan yang berbeda tentu saja. Selamat malam dan sampai jumpa.